Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Ayat hafalan terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara sekalian, Kitab Ulangan menjadi bagian utama inspirasi Alkitab Torah, yaitu 5 kitab Musa atau Pentatuk. Nah, Kitab Ulangan adalah kitab yang mengingatkan Israel pada hukum. Kitab itu menjadi kutipan favorit untuk memulai reformasi atau menegur bangsa Israel yang telah tersesat dari petunjuk hukum. Poin-poin penting apakah yang terdapat dalam Kitab Ulangan yang banyak dikutip oleh penulis-penulis kitab selanjutnya? Mari kita pelajari di pelajaran hari Minggu, Kitab Taurat. Pada tahun 18, pemerintahan Raja Yosia dari Yehuda, kerajaan Yehuda mengalami satu kebangunan rohani. Raja Yosia melakukan reformasi atas kerajaannya, termasuk upaya pemulihan bait suci. Terlebih lagi setelah ditemukannya kitab Taurat di rumah Tuhan oleh imam besar Hilkia, yang selanjutnya kitab itu dibacakan di hadapan Raja Yosia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa kitab Taurat itu adalah kitab ulangan. Raja Yosia sangat tergugah mendengar pembacaan kitab itu, khususnya pasal 28 dan 29 yang berbicara tentang jalan kehidupan dan jalan kematian, berkat dan kutuk yang merupakan syarat perjanjian. Di dalamnya juga berbicara tentang murka Allah dan dorongan Musa agar orang Israel mau mengambil jalan yang benar. Pena inspirasi Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 4 halaman 20 mengatakan, kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga bagi yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana ia telah bertindak dalam kelepasan mereka dari penghambaan Mesir, begitu juga ia mau bekerja dengan sekuat kuasanya dalam meneguhkan mereka di tanah perjanjian dan dalam menempatkan mereka pada bagian kepala dari bangsa-bangsa di bumi. Bagaimana ekspresi Raja Yosia setelah mendengar isi kitab Taurat yang dibacakan di hadapannya? Pertama, Raja menjadi gelisah karena dia memahami betapa serius situasinya. Dia mengerti bahwa kitab ini berbicara tentang murka Allah dan kutuk. Yang kedua, Raja mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan. Dan yang ketiga, Raja Yosia bertekad untuk menuruti perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan Raja Yosia untuk merespon pekabaran dari kitab Taurat tersebut? Raja memberikan perintah kepada para imam dan pejabat istana untuk meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Hulda guna mencari jalan keluar dari masalah. Raja memerintahkan pembersihan dan penghapusan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda, yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 24.
Raja memerintahkan untuk mengeksekusi semua imam bukit pengorbanan di Samaria. 2 Raja-Raja 23 ayat 20. Yang telah menyesatkan umat kepada penyembahan berhala. Apa yang kelihatannya baik-baik saja, sering tidak demikian adanya. Mungkinkah diperlukan upaya pembaruan baik kita secara pribadi, di rumah tangga kita, organisasi gereja kita, dan lembaga-lembaga kita, supaya kita dapat terus melayani Tuhan dengan segenap hati dan Tuhan terus memberkati? Di pelajaran hari Senin, langit yang mengatasi segala langit. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Saudara sekalian, frase langit yang mengatasi segala langit adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan kepada pemerintahan Allah yang sempurna atas semua ciptaan. Di sini, Musa sedang menunjuk pada keagungan, kuasa, dan kebesaran Allah. Frasa yang sama juga dinyatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Nehemia 9 ayat 6, dan Mazmur 148 ayat 4. Masing-masing frasa dalam ayat-ayat tersebut semuanya berdasarkan pada apa yang telah dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Secara khusus, tema dalam Nehemia 9 adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta dan sebagai pusat penyembahan. Dia membuat segalanya, bahkan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Doa Nehemia yang ditulis di pasal 9 ini diilhami dari tulisan kitab Ulangan. Doa Nehemia menyatakan sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan berkat dan panggilan dari Sang Pencipta yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Nehemia 9 ayat 5, yang menciptakan langit segala langit. Nehemia 9 ayat 6, sebuah ekspresi superlatif yang menunjukkan pada tempat tertinggi dari kediaman Allah dan disembah oleh bala tentara langit. Yang kedua, dilanjutkan dengan mengingat perjanjian. Ini adalah tema dasar kitab Ulangan. Dan semua yang Allah telah lakukan bagi bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang ajaib. Namun Israel keras hati, tegar tengkuk, dan memberontak, tidak bertobat dari kejahatan mereka. Nehemia sedih karena umat Allah sekarang menuai buah dari ketidaktaatan masa lalu mereka dan berada di bawah kutukan perjanjian. Nehemia 9 ayat 16, Nehemia 9 ayat 35 sampai dengan 37. Yang ketiga, diakhiri dengan pemikiran akan misteri perjanjian. Terlepas dari kejahatan para pemimpin dan para imam, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, kebaikannya, dan berkat-Nya. Nehemia 9 ayat 35. Saudara sekalian, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yang mengatasi segala langit, dan Dia juga yang mati di salib Golgota. Karena itu, penyembahan kepada Tuhan adalah merupakan satu respon yang sangat layak untuk apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Di pelajaran hari Selasa, kitab Ulangan dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia memulaikan pelayanannya pada masa pemerintahan Raja Yosia. Dia mengetahui reformasi yang telah dilakukan oleh Raja Yosia, terutama setelah mendengar kitab Taurat atau khususnya kitab Ulangan yang ditemukan imam besar Hilkia. Beberapa pengaruh dari kitab Ulangan bisa dilihat juga dalam tulisan Yeremia, yaitu pertama, Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sumber pekabaran Yeremia diambil dari Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Selanjutnya, Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Diambil dari Ulangan 10 ayat 16, Ulangan 30 ayat 6.
Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Selanjutnya, Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan 7 menekankan pentingnya penurutan kepada Tuhan, memperbaiki tingkah langkah perbuatan, berlaku adil, tidak menindas orang asing, yatim, janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini adalah ide yang kembali merujuk secara langsung ke kitab Ulangan dan kepada beberapa ketentuan perjanjian yang wajib diikuti. Ulangan 10 ayat 18 sampai dengan 19, Ulangan 24 ayat 17, Ulangan 24 ayat 21, Ulangan 27 ayat yang ke-19. Israel terlena dengan adanya bait suci di tengah-tengah mereka dan status mereka sebagai umat pilihan. Namun, apa artinya semua itu bila mereka tidak menurut dan setia? Mereka pasti jatuh atau dikalahkan musuh. Mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilihkan buat mereka. Pesannya adalah apa yang telah dikumandangkan Musa di kitab Ulangan kepada bangsa Israel secara prinsip dapat diaplikasikan pada umat Tuhan saat ini dan dari generasi kepada generasi berikutnya. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Pelajaran hari Rabu, apa yang Tuhan tuntut? Saudara sekalian, dalam kitab Ulangan, Musa menasihatkan bangsa Israel untuk memenuhi bagian mereka dalam perjanjian. Sebab Tuhan sudah dan akan terus memenuhi janji-janjinya dalam perjanjian. Dalam pekabaran Mika kepada bangsa Israel di zamannya, ia menyampaikan sebuah tuntutan perjanjian, yaitu di mana Tuhan menggugat atau mengangkat sebuah kasus melawan umatnya oleh karena pelanggaran terhadap perjanjian. Mika 6 ayat 2, dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Kata-kata dalam Mika 6 ayat 2 ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang membawa sebuah kasus hukum melawan mereka. Satu gambaran yang mengimplikasikan aspek hukum dari perjanjian. Hal ini seharusnya tidak mengherankan karena bagaimanapun juga pusat dari perjanjian itu adalah hukum. Selanjutnya dalam Mika 6 ayat 8. Mika meminjam secara langsung bahasa dari kitab Ulangan, yaitu, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. Dalam Mika 6 ayat 8, ada kata-kata yang dimodifikasi Mika, yaitu, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Apakah inti pekabaran Mika 6 ayat 1 sampai dengan 8? Pertama, apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan. Contohnya, persembahan-persembahan binatang, yaitu ribuan domba jantan. Bukan itu yang merupakan inti hubungan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Yang kedua, apalah artinya semua yang baik dari segala penampilan luar dari keagamaan dan kesalehan ini jika mereka menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang-orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Mika 2 ayat 2. Bangsa Israel
seharusnya menjadi satu terang kepada dunia. Di mana sehubungan dengan hal ini, bangsa-bangsa di sekitar akan berkata dengan penuh keheranan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Jadi, mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan akal budi. Yang termasuk di dalamnya bagaimana memperlakukan orang dengan adil dan berkemurahan. Mika tidak mengatakan bahwa pengorbanan dan persembahan itu salah. Tetapi semua tindakan keagamaan tanpa hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia, itu semua menjadi tidak berharga. Di pelajaran hari Kamis, doa Daniel. Seperti Raja Yosia dan Nehemia, Daniel pun membaca kitab Taurat dan bersusah hati dengan bencana yang telah menimpa umat Allah sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka. Daniel 9 ayat 13, Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 68. Setelah Daniel mempelajari kitab Yeremia tentang timbunan puing Yerusalem selama 70 tahun, ia melihat bahwa waktunya hampir tiba. 70 tahun segera akan berakhir. Karena itu Daniel mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan berpuasa dan berkabung. Doa Daniel adalah sebuah permohonan yang pedih dan penuh air mata, di mana dia mengakui dosa-dosanya dan dosa dari orang-orang Yehuda. Sementara pada saat yang sama mengakui keadilan Allah di tengah-tengah malapetaka yang menimpa mereka. Apakah tema yang ditemukan di dalam doa Daniel yang berhubungan dengan kitab Ulangan? Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 19. Pertama, doa Daniel adalah sebuah rangkuman dari bagian dalam kitab Ulangan yang secara tepat berisi amaran kepada bangsa itu sehubungan dengan buah ketidaktaatan, yaitu tidak melakukan bagian mereka dari perjanjian dengan Tuhan. Daniel 9 ayat 11 dan ayat 13. Yang kedua, seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan, mereka telah dihalau dari tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tepat seperti apa yang Musa telah sampaikan. Ulangan 24 ayat 27 sampai dengan 31. Ulangan 28. Ulangan 31 ayat 29. Yang ketiga, gantinya bangsa-bangsa di sekeliling mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Sekarang Israel justru menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain. Ulangan 9 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik dari doa Daniel adalah dia tidak pernah bertanya mengapa malapetaka ini harus menimpa mereka. Daniel tidak pernah menanyakan hal itu karena dia tahu dengan pasti mengapa semua ini terjadi. Kitab Ulangan memberikan kepada Daniel dan orang buangan lainnya sebuah konteks untuk memahami bahwa kejahatan yang menimpa mereka bukan karena sekedar nasib atau sesuatu yang kebetulan, tetapi karena buah-buah dari ketidaktaatan mereka, tepat seperti yang diperingatkan kepada mereka sebelumnya. Doa Daniel juga berisikan sebuah keyakinan dan harapan akan kemurahan Tuhan. Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudara sekalian, orang berdosa yang datang dan kembali kepada Tuhan tidak pernah ditolaknya. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga bagi yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Itulah kitab Ulangan. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan adalah merupakan satu respon yang sangat layak untuk apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Yang ketiga, mereka yang tidak menurut dan setia, mereka pasti jatuh atau dikalahkan musuh. Mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilihkan buat mereka.
Yang keempat, semua tindakan keagamaan tanpa hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia, itu semua menjadi tidak berharga. Dan yang kelima, sebagaimana doa permohonan Daniel yang penuh air mata, begitu pula doa orang berdosa yang datang dan kembali kepada Tuhan tidak pernah ditolaknya. Itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan untuk saudara sekalian. Biarlah kita akan lebih sungguh-sungguh lagi belajar dan terus belajar firman Tuhan, khususnya pelajaran sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami pengertian, sehingga firman ini benar-benar akan meneguhkan iman kami. Semakin hari, semakin kami hormat, tunduk, takluk, taat, dan menurut kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk terus belajar firman Tuhan. Dan kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara. Dan bila mana saudara terberkati oleh pelajaran ini, bagikanlah kepada yang lain. Dan jangan lupa, subscribe akan video ini. Tetap semangat, selamat Sabat, Tuhan memberkati.